Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Dafa Arya Edi dari kelas 7B Dan saya Zaira Pening dari kelas 7G di Prisma Podcast Remaja Inspiratif Penangbaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safari faidatun minal ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum tahlamun. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang kutuk. Dengan menyebut nama Allah, Laki yang maha pengasih dan Laki maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain, dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Shadaqallahul adzim. Nah, hari ini kita mau membahas tentang apa nih, Neng? Mau membahas tentang bulan Ramadan di era digital nih, Fa. Wow, menarik sekali pembahasan kita pada siang hari ini ya. Iya dong, ditambah lagi hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Tidak usah lama-lama lagi, kita panggilkan narasumber kita yang sangat-sangat spesial, yaitu Mas Azam Fadil Susilo dari kelas 9B. Selamat pagi Kak Azam. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya para host hari ini? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Mungkin Kak Azam bisa perkenalan dulu ke pemirsa di rumah. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Azam Fadil Susilo, biasa dipanggil Azam, dari kelas 9B. Oke, pemirsa sekalian, perlu diketahui juga bahwa Kak Azam merupakan Ketua Organisasi Remaja Masjid SMP Negeri 9 Surabaya periode tahun 2024-2025. Ya. Oke, kita mulai pertanyaan pertama. Sudah siap Kak Azam? Oke, siap. Oke, silakan. Menurut Kak Azam, seberapa besar pengaruh media sosial terhadap cara kita menjalani Ramadan? Oke, kita berbicara tentang media sosial ya. Pasti memiliki pengaruh yang begitu besar, terutama bagi kalangan remaja zaman sekarang ya.
Jadi tidak hanya bagi kalangan remaja, juga memiliki dampak yang besar juga bagi setiap kalangan, tapi terkhusus buat para remaja. Jadi untuk berbicara pengaruh itu memang memiliki pengaruh yang begitu besar, ya. Tergantung dari cara kita memanfaatkannya. Karena memang teknologi itu sangat luas. Kalau kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, otomatis kita bisa mendapatkan semua konten-konten atau informasi di luar sana yang sangat luas. Jadi terkait pengaruh tentang media sosial, teknologi, digital dan lain sebagainya itu memiliki peran dan pengaruh yang sangat besar. Oh iya, baik. Kita lanjut pertanyaan yang kedua. Gimana nih tips dari Kak Azam untuk menghindari scroll media sosial yang berlebihan? Oke, untuk tips ya. Jadi banyak ya tips untuk mengurangi scrolling yang terlalu berlebihan. Yang pertama mungkin kita bisa mencari kegiatan atau kesibukan yang lain, karena masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa kita lakukan ya. Seperti mungkin di bulan Ramadan ini kita bisa memperbanyak ibadah dengan cara membaca Al-Quran, kemudian melakukan amal ibadah yang lain sebagainya. Dan juga mungkin ketika kita bosan, kita bisa mengganti nih cara kita yang biasanya scrolling TikTok, Instagram dan lain sebagainya, bisa kita ganti dengan cara bermain dengan teman di sekitar rumah kita, seperti itu. Terus Kak, gimana cara kita buat menyikapi hal semacam konten negatif atau gosip yang sering muncul di saat Ramadan? Untuk menghindari konten-konten yang negatif ya, terutama apalagi di bulan Ramadan ini, yang pertama mungkin kita bisa memilah konten-konten yang akan kita konsumsi. Karena memang seperti yang saya katakan di awal tadi, teknologi ini memiliki informasi dan konten-konten yang sangat luas. Kalau kita tidak bisa memilahnya, otomatis kita bisa mendapatkan konten entah itu yang positif ataupun yang negatif. Jadi cara utama kita untuk menghindari konten-konten yang negatif ya, dengan cara memilah konten-konten yang akan kita konsumsi. Karena kalau kita tidak bisa memilah konten-konten yang akan kita konsumsi, bisa jadi mempengaruhi ketika kita di bulan puasa ini ya, mempengaruhi amal ibadah puasa kita. Oke. Nah Kak, generasi zaman sekarang kan sebagian kegiatannya kan menggunakan gadget. Nah, gimana cara kakak untuk membagi waktu antara menggunakan gadget dengan beribadah dan bersekolah? Oke, ini bisa dikatakan menjadi tantangan utama ya bagi para Gen Z zaman sekarang, para remaja, cara membagi waktu antara beribadah, belajar dan juga penggunaan media sosial ya, menggunakan teknologi. Oke, yang pertama mungkin menurut saya, dari saya pribadi itu mengutamakan yang wajib terlebih dahulu. Yang wajibnya itu apa ya? Yang pasti beribadah dan juga belajar. Karena kalau kita tidak bisa mendahulukan yang wajib, otomatis runtutan kegiatan selanjutnya pasti akan campur aduk, bakal berantakan. Jadi tips utama kita untuk membagi waktu yang pertama itu mendahulukan yang wajib terlebih dahulu. Baru setelah kita melaksanakan kegiatan yang wajib, yakni belajar dan juga beribadah, kita bisa mengisi waktu luang kita, istirahat kita dengan cara mungkin bisa menggunakan teknologi seperti scrolling media sosial dan lain sebagainya. Dan kalau bisa ketika kita istirahat pun lebih baik kita melakukan kegiatan yang lain di luar penggunaan sosial media. Menurut kakak, tentang ibadah di media sosial itu memengaruhi niat seseorang? Oke, untuk tren pamer ibadah ya, kita menunjukkan ibadah kita ke penonton-penonton yang lainnya itu sangat-sangat mempengaruhi niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sejatinya beribadah itu hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Hanya kita dan Allah saja yang mengetahui ibadah kita, hubungan kita. Jadi untuk tren pamer ibadah dan lain sebagainya itu memang sangat mempengaruhi niat seseorang untuk melaksanakan atau menjalankan perintah-perintahnya dan membuat orang menjadi tidak ikhlas ya, kurang ikhlas tentunya. Baik Kak Azam, pertanyaan selanjutnya ialah, misal nih Kak Azam dikasih dua pilihan antara membatasi bermedia sosial dengan mengatur konten di media sosial, kira-kira
dari kedua ini Kak Azam pilih yang mana? Untuk memilih salah satu ya, saya mungkin bakal memilih membatasi penggunaan media sosial. Karena apa? Kalau kita bisa membatasi, otomatis kita juga bisa mengatur isi di dalamnya. Dan ketika kita membatasi pula, ketika kita sudah mencapai batas, kita masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, yang mana bisa jadi kegiatan yang lain itu lebih bermanfaat daripada penggunaan media sosial. Oke. Misalnya, gimana cara kita menjaga konsentrasi belajar saat puasa di tengah distraksi digital versi Kak Azam? Untuk saya ya, meningkatkan konsentrasi belajar kita di tengah distraksi digital saat ini itu yang pertama dari niat pribadi kita. Karena kalau kita tidak meniatkan dalam hati kita untuk belajar atau melakukan hal-hal positif yang lainnya, kita mungkin tidak akan bisa konsentrasi, karena semua itu tergantung dari niat kita. Jadi kalau kita berniat untuk belajar, otomatis insya Allah kita akan berkonsentrasi dalam melakukannya. Oh ya, jadi innama a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak Azam. Apa sih manfaat positif? Tadi kan kita sudah bahas manfaat negatif dan segala macam. Nah, ya, sekarang dampak positif dari adanya penggunaan gadget. Misalnya sekarang ada aplikasi Al-Quran digital dan yang lain-lainnya. Nah, itu apa dampak positifnya? Untuk dampak positif ya, itu menurut saya lebih banyak daripada dampak negatif dari penggunaan teknologi saat ini ya. Karena memang banyak sekali juga sekolah-sekolah yang memanfaatkan teknologi untuk belajar dari rumah. Nah, itu termasuk salah satu dampak positif dari penggunaan teknologi. Jadi kalau kita berbicara dampak, itu menurut saya lebih banyak dampak positifnya. Tapi kembali lagi tergantung dari cara kita untuk memanfaatkannya. Bagaimana cara Kak Azam supaya dakwah di media sosial itu diminati oleh generasi muda zaman sekarang sebagai peluang kebaikan? Untuk cara kita berdakwah di media sosial agar diminati itu mungkin yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu target audiens kita itu siapa. Kan kebanyakan penggunaan dari media sosial ini kan Gen Z ya, para remaja zaman sekarang. Nah, mungkin kita bisa menyesuaikan konten dakwah kita itu dengan selera para Gen Z zaman sekarang. Nah, kan Gen Z kan biasanya suka yang tidak terlalu formal atau non formal gitu, ada yang leluconnya atau sebagainya. Nah, mungkin kita sebagai pendakwah ya ingin menyampaikan dakwah bisa menyesuaikan selera dari para audiens kita. Nah, ya, jadi bisa ditambah unsur humoris ya, supaya tidak monoton. Oke, pertanyaan yang terakhir Kak Azam. Apa sih harapan Kak Azam untuk generasi zaman sekarang yang berpuasa di era digital saat ini? Oke, harapan saya mungkin buat para remaja zaman sekarang ya, di tengah arus globalisasi dan juga teknologi yang sangat tinggi, harapan saya kalian semua jangan sampai terbawa arus dari penggunaan teknologi, terutama yang memiliki dampak negatif, karena itu bisa mempengaruhi juga ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di bulan puasa ini, yang mana keistimewaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala kita. Dengan cara kita memanfaatkan teknologi yang salah, mungkin kita tidak bisa memanfaatkan keistimewaan tersebut. Jadi buat para remaja zaman sekarang, jangan sampai kalian terbawa arus oleh teknologi yang mana memiliki dampak negatif. Manfaatkan saja dampak positifnya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai podcast kita pada hari ini. Sebelum kami para host untuk menutup, mungkin ada dua patah kata dari Kak Azam. Oke, untuk pesan dari saya ya, buat para remaja zaman sekarang, tetap semangat dalam beribadah. Niatkan ibadah kalian hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengikuti tren-tren yang lain yang bisa mempengaruhi niat kalian buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang paling penting, manfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kalian terbawa arus yang memiliki dampak negatif bagi kalian terutama.
Semoga dari podcast tadi kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami para host izin undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah-jamaah, alhamdulillah.